Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Nur Aulia Rahma dengan NIM 11046-19018, mahasiswi jurusan Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019 akan memaparkan materi tentang pentingnya memberdayakan IQ, EQ, dan SQ pada setiap individu. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi penugasan ujian akhir semester 113 pada mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Yanina Akmal M.Hum. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai. Mengapa kita sering melihat orang-orang yang mempunyai prestasi yang luar biasa di sekolah, namun selalu canggung jika berhadapan dengan orang lain? Otak manusia memang menyediakan keunggulan pada tiap individu. Oleh penciptanya, otak kita sudah ditata sedemikian rupa sehingga menjadi alat yang canggih bagi manusia. Otak disusun oleh banyak sel saraf dan mampu menghasilkan 3 jenis kemampuan yang diperlukan, yaitu Intelligent Quotient atau IQ, Emotional Quotient atau EQ, dan Spiritual Quotient atau SQ. Pada awalnya, ukuran kecerdasan dilakukan untuk kepentingan merekrut tentara serta kepentingan mendapatkan orang yang tepat dalam pendidikan dan perusahaan. Umumnya, orang akan dianggap berhasil jika mereka mempunyai kemampuan analitis yang tinggi atau biasa disebut dengan IQ atau Intelligence Quotient. IQ merupakan kecerdasan kognitif atau aktivitas berpikir yang erat kaitannya dengan kemampuan mengingat, memahami, menganalisa, mengevaluasi, dan memecahkan masalah. Setidaknya ada 3 hal yang menyusun kemampuan intelijensi, yaitu Analytical Intelligence atau kecerdasan analitis, Practical Intelligence atau kecerdasan praktik, dan Creative Intelligence atau kecerdasan kreatif. Intelligence Quotient atau IQ atau berpikir rasional sering dirangsang di sekolah. Contohnya adalah saat kita mempelajari matematika, fisika, biologi, dan lainnya. Kita dituntut untuk belajar menganalisis dan memahami pelajaran tersebut. IQ adalah puncak keunggulan yang didasari oleh hampir semua lembaga pendidikan di Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional bahkan mewajibkan adanya KBK atau kurikulum berbasis kompetensi pada semua lembaga pendidikan. Dokter atau insinyur di semua PTN atau PTS diwajibkan memiliki kompetensi tertentu untuk bisa berpraktik. Siswa diwajibkan memiliki kecerdasan untuk mendapatkan ranking atau lulus dari sekolah. Ringkasnya, kecerdasan kompetensi, IQ, nilai raport, IP, atau apapun istilahnya adalah standar-standar yang harus dimiliki seseorang untuk diluluskan. Tidak mengherankan jika semua perusahaan dan kantor pemerintah mensyaratkan semua nilai itu agar seseorang dapat diterima sebagai karyawan. Bukan berarti dengan mereka bergelar doktor, profesor, sekolah di luar negeri, atau ahli pada bidangnya, mereka bisa mendapatkan garansi sukses dalam mengatur segala sesuatu. Namun, kita juga harus memperhatikan karakter dalam diri mereka, atau biasa disebut dengan istilah IQ atau Emotional Quotient. EQ atau Emotional Quotient merupakan kecerdasan emosi yang erat kaitannya dengan kemampuan mengontrol perasaan diri sendiri, mengenali perasaan orang lain, adaptasi, kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan komitmen. Memahami emosi diri sendiri, mengendalikan emosi, memotivasi diri sendiri, memahami emosi orang lain, dan menangani hubungan dengan orang lain merupakan kunci keberhasilan dalam mengelola hidup. Hal-hal ini merupakan keterampilan hidup yang lebih banyak dibangun oleh EQ ketimbang IQ. To understand others, we must understand ourselves. Sebelum mengerti orang lain, kita harus mengerti diri kita terlebih dahulu. Untuk itu, maka kecerdasan emosional ini sangat diperlukan bagi kita dalam menjalani kehidupan sebagai manusia. Selain sebagai makhluk individual dan makhluk sosial, pada dasarnya manusia juga merupakan makhluk spiritual. Kecenderungan tersebut tidak akan mampu terjawab hanya melalui kecerdasan IQ dan kecerdasan EQ semata.
Ada kecerdasan ketiga yang memungkinkannya, yaitu kecerdasan spiritual atau SQ. SQ atau spiritual quotient merupakan kecerdasan jiwa yang erat kaitannya dengan kemampuan untuk bertindak jujur, adil, menghargai, kasih sayang, toleransi, empati, rendah hati, sikap ramah, dan sebagainya. Kecerdasan spiritual juga berarti kemampuan seseorang untuk mengerti dan memberi makna pada apa yang dihadapi dalam kehidupan. SQ merupakan sumber bimbingan atau pengarahan bagi dua kecerdasan lainnya, yaitu IQ dan EQ. Potensi untuk selalu menjadi baik memaksa seseorang mencari jalan bagi spiritualitasnya. Yang dicari adalah ketenangan hidup dan makna hidup. Semua ini tidak bisa diberikan oleh kelimpahan materi, ketinggian jabatan, ataupun popularitas. Manusia sudah menyadari dan mempunyai kecenderungan untuk mencari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Bagi orang-orang beragama, sesuatu itu dimaksudkan sebagai Allah, Tuhan, Dewa, dan lain sebagainya. Sedangkan, bagi yang tidak beragama, hal itu sering dikaitkan dengan alam semesta atau kekuatan-kekuatan hebat lain yang ada di semesta ini. SQ tidak selalu berkaitan langsung dengan ritual agama. SQ memberikan kita kemampuan untuk mencari jawaban tentang siapa saya, atau untuk apa saya diciptakan. IQ dan EQ membuat kita mampu bertindak secara tepat dan cerdas, sedangkan SQ memberi kita jawaban tentang makna dari perbuatan atau tindakan yang kita lakukan. Kita tidak bisa hidup hanya dengan mengandalkan satu atau dua kecerdasan saja. Sebagai contoh penerapan kecerdasan IQ tanpa EQ adalah Ara yang tidak terlalu pintar dalam pelajaran matematika, tapi ia selalu diperebutkan dalam pembagian kelompok. Ara memang bukan siswa yang cerdas dalam bidang intelektual atau IQ. Namun, Ara memiliki kecerdasan emosional atau EQ yang tinggi, sehingga ia mampu memahami, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Contoh lain adalah penerapan IQ dan EQ tanpa SQ. Banyak koruptor yang cerdas dalam berstrategi yang tentunya membutuhkan IQ yang tinggi. Sementara dalam pelaksanaan strategi, ia juga mampu bernegosiasi, berkomunikasi, dan mampu merebut hati orang agar mau diajak berspekulasi dan berkompromi, sehingga membutuhkan kecerdasan emosi atau emotional quotient. Namun, niat dan akhlak koruptor sangat buruk. Ia tidak mempunyai kejujuran, tidak bertanggung jawab, dan tidak amanah pada pekerjaannya. Itulah contoh jika kita hanya mengandalkan satu atau dua kecerdasan saja. Untuk menghasilkan pribadi yang utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual, maka kita harus mampu menggabungkan ketiganya, yaitu IQ atau intelligence quotient, EQ atau emotional quotient, dan SQ atau spiritual quotient secara maksimal. Karena ketiga kecerdasan ini adalah perangkat yang bekerja dalam satu sistem yang saling berkaitan dalam diri manusia, sehingga tidak bisa untuk dipisahkan fungsinya. Sekian pemaparan materi tentang pentingnya memberdayakan IQ, EQ, dan SQ pada setiap individu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.